Selamat pagi opa oma, ibu bapak sekalian. Apa kabar? Kita bertemu lagi di acara lansia hari ini. Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Opa oma, ibu bapak, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas segala perlindungan-Mu dan berkat-Mu. Lindungilah kami selalu di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami akan mengikuti persekutuan lansia hari ini. Semoga semua berjalan lancar dan oma opa semua sehat-sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oma, opa, ibu, bapak, kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Mulyadi dengan tema
tidak ada yang mustahil. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oma dan Opa, juga Ibu Bapak sekalian, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita. Pada saat ini, kita akan bersama-sama berproses. Dan saya mengajak kita untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ya. Bait pertama saja. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih, dan jiwaku terangilah. Baik, saya berharap Oma, Opa, juga Ibu Bapak sekalian bisa belajar dan menyanyikan lagu ini.
Mari kita siapkan diri bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Oma dan opa, juga ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita menyambut firman Tuhan. Bapa Sorgawi, berkatilah kami dengan kasih setia dan rahmat, dan biarlah kami boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah, khususnya dalam kesempatan kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah ini. Kiranya kami mendapatkan kekuatan darinya, khususnya dalam rangkaian kami memasuki Advent dan menyiapkan diri menyambut Natal. Tuhan yang menopang kami semua. Amin. Saya bacakan untuk kita semua Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Inilah yang diungkapkan kepada kita. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan opa, juga ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang ini kita sedang memasuki minggu Advent yang kedua dan akan masuk yang ketiga. Ya, nanti tanggal 12 Desember kita merayakan minggu Advent ketiga, lalu 19 Desember minggu Advent yang keempat, terakhir itu minggu Advent keempat, ya. Setelah itu kemudian kita masuk malam Natal, Pak, pada tanggal 24, lalu 25 Natal, dan 26 kebaktian hari Minggu, dan seterusnya. Nah, pada rangkaian kita dalam prosesi memasuki minggu Advent dan persiapan masuk ke minggu Advent yang ketiga, saat ini kita disapa dengan satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu tentang sosok seorang perempuan bernama Maria. Meskipun juga disebut seorang yang bernama Elisabet, yang pada masa itu mendapat julukan sebagai orang yang tidak bisa punya anak, tetapi mengandung. Ini adalah sesuatu yang datang dari kemurahan Allah, dan dari tidak sekadar keajaiban sebenarnya, tetapi dari bagaimana cinta Allah dinyatakan. Apa yang perlu kita simak bersama dari konteks ini, ibu bapa dan oma opa sekalian? Yang pertama, saya ingin mengajak pada sosok Maria. Digambarkan di sana bahwa ia belum menikah, tetapi sudah mengandung. Di zaman itu situasi ini sulit sekali.
Karena seorang perempuan yang belum punya suami mengandung itu bisa terkena sebuah hukuman masyarakat, terkena hukuman adat, terkena hukuman yang sangat situasional, terkena hukuman yang bahkan kemudian dia bisa saja dirajam, dilempari batu, dimasukkan ke dalam lubang, lalu dia dilempari batu sampai mati. Kelihatannya kejam sekali ya. Ya memang kejam karena kondisi lingkungan saat itu. Tetapi masyarakat tidak merasakan itu sebagai sebuah kekejaman. Karena bagi mereka ini adalah sebuah aturan, sebuah undang-undang, sesuatu yang memang demikian adanya. Nah, tapi sekarang kita akan menyaksikan kenapa Allah memperkenankan itu terjadi. Kenapa Allah justru memasuki sebuah fase atau proses yang membuat seseorang harus mengalami pergumulan yang dahsyat. Bukan di situ titik pergumulan kita. Titik pergumulan kita adalah kita diajak untuk bersama-sama melewati atau menjajaki berbagai hal yang di dalamnya kita dipersiapkan untuk melihat betapa besarnya kasih sayang Allah kepada dunia ini. Karena dari sosok yang tidak dilahirkan melalui benih manusia. Nah, ini persoalan yang serius ya. Karena apa? Karena asumsi yang muncul pada waktu itu ketika seorang yang akan punya anak, maka muncul dari nafsu manusiawi sampai sekarang ini ya. Tetapi justru dalam diri Yesus, ia dikandung dari Roh Kudus. Dan yang sangat esensial dan penting adalah karena ternyata baik Maria maupun Yusuf, sekalipun Yusuf telah memikirkan untuk mengambil langkah yang lain, tetapi kemudian ia memikirkan dan mempertimbangkan sesuatu demi kebaikan. Jadi kita berjumpa sekarang dengan titik yang pertama dari sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah. Seorang yang belum menikah bisa mengandung bukan dari bibit manusiawi. Itu yang pertama. Tiada yang mustahil di hadapan Allah. Yang kedua, ibu bapa dan oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang mesti kita simak, kalau kita lihat silsilah dari perjalanan orang-orang yang kemudian menjadi cikal bakal kelahiran Yesus, sosok Daud tentu saja yang disebut di sana ya. Daud bukanlah orang yang suci-suci amat. Tindakannya kepada Batsheba sungguh sangat tidak terpuji. Demikian pula tindakannya kepada suami Batsheba ketika dia harus diperintahkan perang di medan perang yang paling depan. Padahal dia seorang panglima yang biasanya mengatur strategi di belakang. Cara berpikir yang luar biasa oleh Daud itu membuat ia kemudian mau berlindung di balik tindakannya yang keliru. Makanya kemudian Uria, suami Batsheba itu disuruh perang supaya apa? Supaya meninggal, supaya mati. Sehingga ia dibebaskan dari berbagai tuntutan yang lain. Kalau ada tuntutan karena Batshebanya kemudian mengandung, loh kan suaminya sudah meninggal, sah dong. Ini juga soal lain yang dilakukan. Saya ingin menyampaikan tiada yang mustahilnya adalah karena ternyata dipakailah orang-orang yang tidak sempurna. Hal yang berikut dari hal yang tidak mustahil itu, ketika kita mengetahui bahwa Elizabeth yang disebut sebagai sosok yang mandul, yang sudah pasti tidak akan punya anak, ia kemudian mengandung. Kalau zaman sekarang dunia kedokteran sudah begitu berkembang. Ada bayi tabung lah, ada segala macam. Walaupun ini masih menimbulkan perdebatan dari segi etika, tapi saya tidak akan mengajak kita memasuki perdebatan itu. Tetapi yang esensial adalah bahwa sesuatu bisa terjadi. Namun,
Saya mau supaya kita tidak terjebak di dalam persoalan-persoalan yang seperti itu. Jadi di mana titik pentingnya dari proses ini? Tidak lain adalah karena Allah merancangkan sesuatu yang baik di dalam Yesus untuk melakukan sebuah prosesi penebusan. Dan baik Maria, baik Elizabeth, baik Yusuf, baik Zakaria, baik orang-orang yang ada, semua diajak dan diminta untuk memiliki sebuah keyakinan iman, untuk memandang sesuatu kepada karya dan rencana Allah, sehingga karya dan rencana Allah itu bisa diwujudkan di dalam kehidupan setiap orang. Karya dan rencana Allah itu bisa dihadirkan melalui Maria, melalui Elizabeth, melalui orang-orang yang tidak meyakini, tetapi juga melalui karya-karya yang dihadirkan sehingga setiap orang berjumpa dengan nilai besar dari proses kehidupan yang dipercayakan kepada seluruh umat manusia. Ibu bapa dan oma serta opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita sedang memasuki minggu-minggu Advent. Pada minggu-minggu seperti ini, kita diajak untuk memiliki sebuah spirit, yaitu berjumpa dan berkenalan dengan satu nilai besar dari karya Allah yang dihadirkan. Kesiapan kita menyambut peristiwa Kristus yang rela hadir, rela lahir ke tengah-tengah dunia ini, yang datang dari orang-orang yang punya persoalan-persoalan masa lalu, dari sejarah yang tidak terlalu manis, dari sejarah yang tidak terlalu baik, dari perjalanan sejarah yang boleh dikatakan buruk. Tetapi justru melalui tindakan ini, melalui karya ini, kita berjumpa dengan karya kasih Allah yang mewujud di dalam kehidupan kita. Allah di dalam Kristus telah rela untuk hadir melalui orang-orang yang tidak diperhitungkan pada awalnya. Siapa yang kenal Maria? Siapa yang kenal Yusuf? Tukang kayu, nggak ada perhitungannya. Siapa yang kenal dengan Elizabeth? Siapa yang kenal dengan Zakaria? Orang-orang yang tidak dikenal pada masanya, yang justru ketika di tengah-tengah peristiwa kehamilan Yesus melalui Maria, malah memikirkan untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya atau dari kedekatannya. Saya menyebut istilah dari tanggung jawabnya. Kenapa? Karena walau bagaimanapun masyarakat dan orang tua Maria pasti akan mengatakan, siapa lagi pelakunya kalau bukan Yusuf? Tapi mari kembali kita menyaksikan, karena sekali lagi bukan di situ titik tumpunya. Titik tumpunya adalah karena Kristus mau hadir dan Kristus rela hadir melalui orang-orang yang tidak diperhitungkan. Maka mari kita hadir saat ini bagi banyak orang yang mereka berpikir, mustahil hari ini kami bisa makan karena tidak ada uang. Mustahil kami bisa menyekolahkan anak karena tidak punya dana dan tidak ada kesempatan. Mustahil kami bisa mengerjakan ini dan itu karena skill atau kemampuan kami tidak kuat. Tapi saat ini kita mau mengatakan, tidak ada yang mustahil ketika Tuhan mengutus setiap umatnya. Bagi mereka yang tidak bisa menempuh pendidikan dengan baik, mari kita hadirkan diri supaya menjadi sarana kasih Allah bagi mereka,
supaya mereka boleh menikmati dunia pendidikan dengan baik. Bagi orang-orang yang tidak bisa merasakan buah yang baik dari kehidupan mereka, karena mereka berpikir tidak bisa makan karena tidak ada uang belanja, mari kita menjadi sahabat yang membuat mereka bisa makan. Karena itu bisa terjadi di hadapan Allah. Dan orang akan mengatakan tidak ada yang mustahil, karena semua bisa terwujud, semua bisa terjadi. Ya. Di dalam bagian yang lain, Injil Matius pasal yang ke-25, kita mendengar sebuah ungkapan, apapun juga yang kamu lakukan bagi seorang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Nah, dari peristiwa itu maka kita belajar dan diajak untuk membuat segala sesuatu menjadi mungkin bagi banyak orang, untuk menjadikan kehadiran Kristus itu dirasakan melalui berbagai peristiwa yang membuat orang-orang kemudian bisa mengatakan, benar Allah hadir di dalam kehidupan kita. Benar Allah itu ternyata menunjukkan cintanya. Benar bahwa Allah ternyata mewujud di dalam kehidupan orang-orang yang diutusnya. Siapa mereka? Tentu mereka adalah ibu dan bapak serta oma dan opa sekalian. Mungkin kita akan bertanya, apa kekuatan saya untuk itu? Apa kemampuan saya untuk itu? Jangan mengecilkan anugerah Allah, ya. Jangan mengecilkan anugerah Allah. Anugerah Allah itu begitu besarnya. Anugerah Allah itu begitu dahsyatnya. Anugerah Allah itu begitu rupa, yang membuat kita boleh merasakan betapa anugerah Allah itu tak terhingga di dalam kehidupan kita. Anugerah Allah itu tidak bisa dibatasi. Dan karena itu diungkapkan, kehadiran Kristus adalah anugerah, karena begitu besar kasih setia Allah sehingga Ia menganugerahkan, mengaruniakan anak yang tunggal. Dan dengan cara demikian kita boleh merasakan kualitas hidup kita yang menjadi saluran kasih bagi yang lain. Ibu bapak dan saudara-saudari, juga oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadirkan cinta kasih Allah itu, sehingga semakin banyak orang yang mengatakan, ternyata segala sesuatu mungkin terjadi di dalam Kristus. Tiada yang mustahil. Saya teringat sebuah lagu yang menarik. Tiada yang mustahil bila bersandar firman. Begitu ya. Mungkin ibu bapak, oma opa juga mengenal lagu itu. Dan kita mau menyatakan bersama-sama, di dalam Allah, bersama Allah, dalam anugerahnya, kita menyambut sesuatu yang indah. Dan melalui karya Allah itu, kita berjumpa dengan kasih Kristus yang besar. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan kiranya di tengah-tengah masa Advent serta persiapan Natal, kita bersama-sama berjumpa dengan kasih sayang Allah. Kiranya melalui peristiwa Advent dan persiapan Natal, kita menyediakan diri untuk menjadi sarana kasih sayang Allah. Kita menjadi Maria, kita menjadi Yusuf, kita menjadi Elizabeth, kita menjadi Zakaria, yang kemudian percaya bahwa Allah memberikan anugerah yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menopang kita semua. Selamat menyiapkan Advent ketiga dan keempat, dan selamat menyiapkan Natal. Amin. Oma dan opa, juga ibu dan bapak, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita. Ya Allah, Sang Anugerah, kami mengucap syukur untuk rangkaian perjalanan Advent yang boleh kami masuki dan siapkan diri saat ini memasuki Advent ketiga dan keempat.
Dan setelah itu kami akan memasuki rangkaian Natal. Kiranya kepada kami diberikan kekuatan untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab kami di dalam anugerah Allah, supaya kami menjadi saluran kasih dan semakin banyak orang yang merasakan perjumpaan dengan Allah dan mengungkapkan bahwa segala sesuatu menjadi mungkin di dalam dan bersama dengan Allah. Dan saat ini perkenankan kami menaikkan syafaat kami. Kami ingin mengingat untuk aparat keamanan, pemerintahan yang akan menjaga keamanan memasuki Natal dan Tahun Baru, supaya semua dapat berlangsung dengan baik. Anugerah Tuhan yang menyertai. Berikan kepada aparat keamanan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sukacita bersama dengan keluarga. Dan saat ini kami menaikkan syafaat kami untuk Oma dan Opa, Ibu Bapa dalam pergumulannya. Kami ingin mengingat bersama-sama untuk Oma Dindiana, untuk Oma Susi Wong, untuk Oma Lili Murni, untuk Ibu Ida Susanti. Kami ingin mengingat juga ya Allah untuk Oma Evi Wahyudi, untuk Bapak Budi Kosasi yang harus menjalani proses di dalam perjalanannya. Kami berdoa juga untuk Opa John Setsine, Bapak Umar Tono dalam pemulihannya. Kami sandarkan kepada Allah. Kami juga ingin mengingat untuk saudara kami Antonius, pasca operasi yang dilalui, Tuhan yang menopang. Kiranya mereka semua boleh merasakan pertolongan Allah melalui berbagai upaya yang baik. Kami ingin mengingat juga dalam syukur untuk Oma Dindiana yang boleh menikmati hari jadinya tanggal 7 yang lalu, 7 Desember. Demikian pula untuk Bapak James Warrow tanggal 8 Desember. Kasih setia Allah yang menopang sehingga mereka boleh berbahagia bersama-sama. Mereka bersuka cita menyambut karya Tuhan di dalam Kristus. Ya Allah yang penuh kasih, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam anugerah Allah. Terima kasih untuk ibadah kami, persekutuan kami. Kini kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali.